Sudah beberapa kali kan mendengarkan kata orang tua toksik di channel ini? Orang tua tipe ini memang menjadi penyebab utama si anak tidak kerasan berada di rumah dan membuat si anak itu lebih menyukai berada di luar rumah atau merantau demi menghindari ketidaknyamanan yang dia rasakan di rumah. Setiap anak pasti mendambakan keluarga yang bisa membuat mereka nyaman, merasa bahagia, merasa aman. Lagi pula, siapa lagi sih yang bisa diandalkan oleh seorang anak di masa awal-awal hidupnya jika bukan dari keluarga, ya kan? Oleh karena itu, orang tua diharapkan memenuhi kebutuhan emosional, kebutuhan materi, dan komunikasi supaya si anak bisa berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan spiritualnya. Sayangnya, tidak semua orang tua itu sadar akan hal ini. Bahkan merekalah yang menjadi penyebab luka-luka emosional si anak yang akhirnya mempengaruhi kesehatan emosional dan kesehatan mental dari si anak. Indikator sebagai orang tua toksik adalah jika anak merasa cemas, sedih, atau marah tiap kali si anak memikirkan harus berinteraksi dengan orang tuanya di rumah. Si anak merasakan adanya ketidaknyamanan berkomunikasi dengan orang tua, bahkan muncul kebencian terhadap perilaku orang tuanya terhadap dirinya. Nah, ini adalah masalah yang cukup serius ya, karena menyangkut generasi penerus kita. Ingat, anak-anak itu tidak minta untuk dilahirkan. Jadi, orang tualah yang harus belajar menanamkan nilai-nilai yang baik pada si anak, bukan malah menanamkan bibit kebencian pada si anak, ya. Jadi, pilihan ini ada pada orang tua, mau menanamkan kebaikan atau sebaliknya menanamkan bibit kebencian pada anak-anakmu. Ingatlah bahwa semakin besar trauma yang kamu berikan kepada anakmu, semakin besarlah kadar hubungan toksik antara orang tua dan anak. Orang tua itu tidak semestinya menjadi sumber trauma bagi anak-anaknya. Namun kenyataannya banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan verbal, emosional, dan penelantaran atau merendahkan si anak yang ujung-ujungnya akan merusak si mental si anak dan merusak rasa kepercayaan diri si anak tersebut. Kasihan bukan? Memangnya anakmu itu minta dilahirkan untuk kamu siksa secara verbal, untuk kamu siksa secara fisik, atau untuk kamu siksa secara emosional. Mereka minta untuk dilahirkan hanya untuk jadi pelampiasan. Sebagai orang tua, belajarlah untuk tidak merespon segala sesuatu secara negatif yang berlebihan. Misalnya, apapun hal kecil, kesalahan kecil yang dilakukan si anak didramatisir berlebihan dan berkali-kali dan berhari-hari dan direspon secara berlebihan oleh si orang tua. Lalu mengapa sih orang tua kok menjadi seperti itu? Ada beberapa pendapat ya, di antaranya yang pertama, rasa mencintai dan memiliki yang berlebihan ya. Orang tua ini cenderung ingin mengontrol apapun yang terjadi pada anaknya. Dan jika si anak melawan, siap-siap dicap sebagai anak yang durhaka. Mereka menanamkan harapan yang sangat-sangat tinggi untuk si anak dengan dalih ingin yang terbaik untuk si anak. Mereka menjadi orang tua yang sangat cerewet, sangat menuntut, sangat kritis, dikit-dikit salah, sedikit-sedikit dikritik, sedikit-sedikit salah lagi. Mereka juga mempunyai rasa overprotektif kepada si anak sehingga si anak ini malah tidak bisa menjadi seperti apa diri mereka sebenarnya yang sesuai karakter dan kepribadiannya si anak tersebut. Yang berikutnya, ketidakmampuan si orang tua untuk berempati kepada si anak. Nah, sifat ini cukup berbahaya ya, karena anak merupakan copy paste terbaik dari orang tuanya. Bisa ditiru loh sifat itu oleh si anak. Jadi orang tua ini hanya memberikan sesuatu kepada si anak atas dasar kebutuhan, kemauan, dan mood si orang tua saja. Bahayanya hal ini sangat-sangat bisa ditiru oleh si anak dan berbalik menjadi suatu hubungan timbal balik yang toksik antara orang tua dan anak.
orang tuanya toksik, si anak akhirnya mewarisi toksisitas tersebut dan memunculkan generasi-generasi toksik-toksik lainnya. Jika relasi orang tua anak terus-menerus seperti ini dan tidak segera disadari untuk dirubah, potensi yang timbul bisa sangat merusak karakter dan relasi si anak tersebut terhadap dunia luar juga ya. Orang tua toksik sangat bisa membuat si anak merasa depresi, cemas, ketakutan, rendah diri, sampai memilih untuk tinggal jauh dari orang tuanya. Dan saat si anak mulai beranjak dewasa, pengaruh emosional negatif dari relasi toksik di rumah bisa membuat si anak memiliki sifat-sifat seperti berikut ini ya. Yang pertama, destruktif. Misalnya si anak sudah mulai menyalahgunakan nafsa atau alkohol yang dianggap sebagai pelarian dalam memperoleh kenyamanan dan tidak mereka dapatkan di dalam rumah. Kemudian krisis kepercayaan. Jadi, si anak setiap kali memulai menjalin hubungan dengan orang lain itu tidak mudah untuk menjalin relasi yang baik. Termasuk diantaranya, produktivitas kerjanya tidak baik atau rendah. Dan terus-menerus merasa cemas terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jeleknya lagi, jika dia merasa tidak percaya kepada diri sendiri dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Berikutnya, mewarisi karakter toksik dari orang tuanya dan menjadi orang tua toksik juga. Nah, hal inilah yang cukup menyedihkan dari relasi toksik di rumah ya, yaitu mewarisi kekasaran dan toksisitas dari orang tuanya. Yang perlu diketahui, sebenarnya orang tua toksik itu bukan kasar dari watak pribadi saja loh ya, atau mencontoh atau mewarisi sifat dari karakter orang tuanya yang terdahulu. Tetapi nyatanya ada juga orang tua toksik yang karena memang mereka sendiri mengalami gangguan mental, sehingga mereka menularkan atau memberikan dampak gangguan mental dan emosional kepada si anak. Lalu, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh si anak? Mengingat orang tua toksik ini sangat tipis presentasinya untuk bisa disadarkan ya. Dan malah akan bisa berpotensi menimbulkan konflik jika si anak berusaha menyadarkan orang tua toksisnya. Apalagi orang tua toksik semacam ini umumnya tidak tahu atau tidak sadar bahwa mereka itu toksik. Sebagai anak yang menyadari adanya relasi rumah yang tidak baik dan kondisi yang toksik, memang tidak mudah dalam keluar dari lingkaran atau ikatan rumah ini ya. Namun yakinlah pelan-pelan kamu akan bisa merubah mindsetmu tentang perilaku orang tuamu ya. Siapa lagi yang bisa kamu rubah jika bukan dirimu sendiri? Istilah Jawanya, sing waras ngalah. Karena persentase kamu bisa merubah orang tuamu adalah kecil sekali, jadi di dalam dirimu sendirilah yang harus merubah mindset itu ya. Ingat, kamu berhak punya waktu sendiri. Kamu berhak untuk menjauhi masalah orang tua sebentar untuk menjernihkan pikiranmu. Kamu berhak menjaga kewarasan mentalmu. Kamu berhak tumbuh menjadi orang yang baik. Untuk itulah saya mengajak pendengar sekalian untuk memulai peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri dan kesehatan mental orang-orang di lingkungan sekitar kita. Janganlah kamu mewarisi sikap dan perilaku kasar dari orang tuamu ya. Dan untuk orang tua yang merasa dirinya adalah toksik dan kasar, mulailah belajar kembali dari nol untuk menjadi orang tua yang baik. Tidak ada salahnya terlambat daripada tidak sama sekali kan? Oke, demikianlah video kali ini. Jangan lupa tuliskan pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini secara gratis saja ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.